hidup dalam dunia yang serba cepat, tapi di balik senyum dan aktivitas harian, banyak individu yang menyimpan luka yang tak terlihat. Pernahkah kamu merasa sendiri meski di tengah keramaian? Atau mengenal seseorang yang tampak baik-baik saja, tapi ternyata menyimpan beban berat secara emosional? Atau melihat seseorang terluka bukan karena kecelakaan, tapi karena keinginannya sendiri? Inilah yang menjadi perhatian psikologi abnormal, sebuah cabang ilmu psikologi yang tidak hanya bicara tentang gangguan kejiwaan berat, tapi juga mempelajari perilaku dan kondisi mental yang menyimpang norma keseharian, dan juga masalah psikososial dan kondisi hidup yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yuk kita bahas lebih dalam. Dalam dunia psikologi abnormal, tidak semua masalah harus memenuhi kriteria gangguan mental. Beberapa kondisi seperti perilaku melukai diri, pelecehan dan penelantaran, masalah relasi, atau bahkan kemiskinan dan pengangguran bisa menjadi perhatian klinis karena bisa memperburuk atau memicu gangguan mental. Beberapa contoh diantaranya adalah perilaku melukai diri sendiri tanpa niat bunuh diri. Tindakan ini bukan sekadar mencari perhatian, ini seringkali merupakan ekspresi rasa sakit emosional yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Bagi sebagian orang, rasa sakit fisik menjadi pelarian dari tekanan batin yang sangat berat. Masalah relasional juga memainkan peran penting dalam kesehatan mental. Konflik dalam keluarga, terutama hubungan yang tegang antara orang tua dan anak, juga situasi kekerasan dalam hubungan pasangan dapat meninggalkan luka psikologis yang dalam dan bertahan lama. Kesulitan sekolah, tekanan kerja, atau tinggal sendirian juga berperan besar pada kesehatan mental. Dengan demikian, psikologi abnormal tidak hanya berfokus pada gangguan jiwa berat, tapi juga mencakup persoalan-persoalan hidup yang tampaknya umum, namun jika tidak ditangani, bisa berkembang menjadi masalah mental yang lebih kompleks. Memahami hal ini penting agar kita lebih peka, empati, dan responsif terhadap berbagai kondisi psikologis yang dialami oleh diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Dampak dari kondisi-kondisi tersebut bisa sangat luas dan mendalam. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh pelecehan atau kekerasan emosional mungkin akan membawa luka psikologis tersebut hingga dewasa. Luka itu bisa muncul dalam bentuk kecemasan kronis, depresi berkepanjangan, kesulitan membangun hubungan sehat, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Begitu pula dengan individu yang setiap hari hidup dalam tekanan ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan pengangguran dalam jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur, stres berat, bahkan kehilangan motivasi dan harapan hidup. Dan yang perlu kita pahami, gangguan psikologis bukan hanya persoalan individu semata, dampaknya bisa menjalar ke banyak aspek kehidupan, mulai dari hubungan dalam keluarga, lingkungan sosial, hingga kinerja dan produktivitas kerja. Untungnya, ada berbagai pendekatan terapi yang bisa membantu individu mengatasi tekanan psikososial ini. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di praktik klinis antara lain, yang pertama adalah CBT, Cognitive Behavioral Therapy, terbukti efektif untuk perilaku menyakiti diri dan trauma masa lalu. Melalui CBT, individu belajar mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih sehat. Yang kedua adalah IPT, Interpersonal Therapy. Sangat efektif untuk mengatasi masalah relasi seperti konflik keluarga atau perceraian.
Fokus terapi ini adalah pada komunikasi yang lebih sehat dan perbaikan hubungan. Selanjutnya, mindfulness terapi digunakan untuk menangani stres akibat pekerjaan atau masalah pendidikan. Teknik ini membantu seseorang untuk lebih hadir dan tenang, mengurangi tekanan mental. Yang terakhir, terapi kognitif untuk interaksi sistem hukum diperlukan terutama untuk anak-anak atau remaja yang berhadapan dengan hukum agar mereka mampu menata ulang cara berpikir dan perilaku mereka. Banyak dari permasalahan psikologis ini tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang mungkin masih bisa tersenyum, bercanda, bahkan tampak bahagia, padahal di dalam dirinya ia sedang berjuang menghadapi luka emosional yang dalam dan tak terlihat. Inilah mengapa kita perlu menyadari bahwa tanda-tanda gangguan psikologis tidak selalu jelas dan terlihat. Dengan memahami bahwa beragam kondisi sosial seperti tekanan ekonomi, konflik keluarga, kesepian, atau pelecehan dan penelantaran dapat menjadi perhatian klinis, kita diajak untuk tidak langsung menghakimi atau meremehkan apa yang sedang dialami seseorang. Sebaliknya, kita perlu belajar untuk lebih peka, empatik, dan siap memberikan dukungan sekecil apapun itu. Mari kita hentikan kebiasaan menyepelekan perasaan orang lain. Kita semua berhak hidup sehat dan baik tubuh maupun pikiran. Bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar dan peduli terhadap kesehatan mental. Kesehatan mental bukan sekadar tentang diagnosa atau label, ini tentang bagaimana kita menjalani hidup, menghadapi tantangan, dan membangun relasi yang sehat. Jangan ragu untuk mencari bantuan, kamu tidak sendiri. Yuk bersama-sama kita bangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan mental itu bukan pilihan, tapi kebutuhan demi dirimu dan demi masa depan yang lebih baik.